Selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKM Kanaan semua. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelum ibadah dimulai, mari kita bernyanyi bersama-sama lagu Bapakku Datang Padamu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih bila Engkau masih memberikan kesempatan buat kami semua untuk dapat beribadah walaupun secara online. Berkati Tuhan ibadah hari ini dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama-sama. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Anak-anak sekalian, bacaan hari ini terambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Mari kita baca bersama-sama di rumah masing-masing. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat
Dia berjalan di atas air. Mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Anak-anak sekalian, suatu hari di saat Tuhan Yesus telah selesai mengajar dan melakukan banyak mukjizat, di antaranya memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk lebih dahulu menyeberangi danau. Karena Tuhan Yesus mau berdoa terlebih dahulu. Perahu dan murid-murid Tuhan Yesus berlayar mengarungi danau dan semakin jauh dari pantai. Angin terasa kuat dan mengombang-ambingkan perahu. Gelap, angin mulai kencang. Tanpa Yesus membuat hati murid-murid Yesus menjadi takut. Suasana semakin mencekam. Perahu yang ditumpangi mulai oleng. Hantaman angin yang mulai kencang. Tiba-tiba di saat rasa takut yang mencekam melanda murid-murid Yesus, mereka melihat sesuatu yang melayang-layang di atas air dan semakin lama semakin dekat. "Hantu!" teriak murid-murid Yesus. Namun anak-anak sekalian, tiba-tiba terdengar suara, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Mereka mengenal suara itu. Tapi suara siapa ya? Oh, rupanya suara Tuhan Yesus, bukan hantu. Rasanya lega hati murid-murid Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus sedang berjalan di atas air. Petrus langsung ingin mendekati Tuhan Yesus dengan berjalan di atas air. Dan Tuhan Yesus berkata, "Datanglah." Petrus langsung berjalan di atas air. Namun anak-anak sekalian, tiba-tiba timbul perasaan takut di dalam hati Petrus. Dan Petrus mulai tenggelam. Lalu Petrus berseru, "Tolonglah saya, Tuhan Yesus." Dan segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, mengangkat tubuh Petrus. Mereka naik ke atas perahu. Dan kemudian murid-murid Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan. Anak-anak yang Lose sayangi, mengapa Petrus tenggelam? Padahal awalnya sudah bisa berjalan di atas air. Hal ini dikarenakan timbulnya rasa takut dalam hati Petrus dan rasa kurang percaya pada Tuhan Yesus. Padahal adik-adik sekalian, Tuhan Yesus ada di depan Petrus. Nah, anak-anak yang Lose cintai, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita Alkitab hari ini? Yang pertama, anak-anak sekalian harus percaya pada setiap perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti memampukan dan menolong anak-anak sekalian. Yang kedua, bila anak-anak diperintahkan Tuhan untuk rajin berdoa dan rajin berbuat baik, maka pasti Tuhan Yesus memampukan untuk melakukannya. Dan yang terakhir, jangan ragu. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh ragu. Demikianlah firman Tuhan hari ini.
Anak-anak sekalian, ayat hafalan untuk minggu ini untuk anak kecil terambil dari Matius 14 ayat 27b. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Sekali lagi, Lose bacakan ayat hafalan untuk anak kecil terambil dari Matius 14 ayat 27b. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Untuk ayat hafalan kelas tengah dan besar, kita ambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi Lose ulangi, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang lesu dan berbeban. Ya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, yang letih dan yang lesu dan yang berbeban berat. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat hafalan Minggu 5 Juli. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Anak-anak, jangan lupa ya, kirimkan video ayat hafalan atau kirimkan foto kalian sedang beribadah online. Ibadah hari ini selesai. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta kasih-Mu di dalam hidup kami semua. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Berilah kami iman yang teguh, percaya hanya pada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.